Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami mengenai siklus pengukuran kinerja dan indikator kinerja. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Cecilia Aru Perez, yang kedua Angela Tusin, yang ketiga Tiara Tani, yang keempat Stefania Lontaan, yang kelima Elizabeth Panggabean. Kita masuk dalam pembahasan materi. Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan atau proses, produk atau layanan langsung yang dihasilkan atau output, maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan atau outcome. Pengukuran kinerja yang efektif akan memungkinkan organisasi untuk mengetahui yang pertama, seberapa baik organisasi berjalan, yang kedua, apakah organisasi telah mencapai tujuan, yang ketiga, apakah proses yang diselenggarakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Siklus pengukuran kinerja merupakan tahap-tahap pengukuran kinerja yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar pengukuran kinerja bisa diterapkan dengan efektif dan efisien. Menurut Lohman tahun 2003, pengembangan siklus pengukuran kinerja meliputi 9 tahap utama, yaitu yang pertama, mendefinisikan misi organisasi, yang kedua, mengidentifikasi tujuan strategi organisasi dengan berlandaskan pada misi, yang ketiga, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap bidang fungsional organisasi dalam mencapai tujuan strategis, yang keempat, untuk setiap bidang fungsional dikembangkan ukuran kinerja umum yang capable. Yang kelima, menetapkan kriteria kinerja yang lebih spesifik pada level operasional pada setiap bidang fungsional. Yang keenam, menjamin adanya konsistensi dengan tujuan strategi atas kriteria kinerja di setiap level. Yang ketujuh, menjamin ukuran kinerja yang digunakan pada seluruh bidang fungsional sudah harmonis. Yang kedelapan, implementasi sistem pengukuran kinerja. Yang kesembilan, mengevaluasi secara periodik terhadap sistem pengukuran kinerja untuk melihat kesesuaiannya dengan adanya perubahan lingkungan. Sementara itu, BPKP tahun 2000 menetapkan siklus pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam 5 tahap berikut, yaitu yang pertama, perencanaan strategik. Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses perencanaan strategik yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, penetapan indikator kinerja. Setelah perumusan perencanaan strategik, instansi pemerintah perlu mulai menyusun dan menetapkan ukuran atau indikator kinerja. Ada beberapa aktivitas yang dilaksanakan dalam proses ini. Untuk beberapa program, tahapan ini mungkin mudah dan simpel untuk didefinisikan. Untuk yang lainnya mungkin lebih sulit. Indikator kinerja dapat berupa indikator input, proses, output, outcome, benefit, dan impact. Mengembangkan sistem pengukuran kinerja. Setelah indikator ukuran kinerja dirumuskan, selanjutnya didesain sistem pengukuran kinerja. Dalam hal ini harus diyakini bahwa organisasi memiliki data yang cukup untuk keperluan pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dan menggunakan data tersebut. Kemudian penyempurnaan ukuran. Dalam tahapan pengukuran kinerja ini, jika ditemukan bahwa indikator atau ukuran kinerja tidak sesuai sehingga diperlukan modifikasi dan penyempurnaan. Dalam penyempurnaan ukuran ini perlu diperhatikan yang pertama, pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder. Kedua, permintaan atau keinginan stakeholder. Ketiga, barang dan jasa. Empat, konsumen atau pengguna jasa atau peserta program. Selanjutnya, keinginan konsumen. Selanjutnya, proses kegiatan. Selanjutnya, ukuran, input, pemasok, dan persyaratan pemasok. Kemudian ada pengintegrasian dengan proses manajemen. Sekali ukuran kinerja tersedia, tantangan selanjutnya berpindah kepada bagaimana menggunakannya secara efektif. Terdapat sejumlah penggunaan data. Keseluruhannya dapat memotivasi tindakan dalam organisasi. Jadi perencanaan dan pengukuran kinerja harus diintegrasikan dengan kegiatan program. Pada dasarnya memang belum ada siklus pengukuran kinerja formal yang diterapkan untuk organisasi publik, terutama instansi pemerintah.
Namun, setidaknya dari dua pendapat di atas dapat dijadikan masukan untuk menetapkan siklus pengukuran kinerja yang komprehensif. Kemudian pengukuran kinerja komprehensif organisasi publik dapat dirinci dalam 13 tahapan ini. Yang pertama, merumuskan visi dan misi. Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota, dan misi merupakan pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama, sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Kedua, merumuskan falsafah, yaitu nilai-nilai etis yang ditanamkan di organisasi untuk membentuk perilaku pegawai dan organisasi dan membentuk budaya organisasi yang sering diwujudkan dalam bentuk slogan atau jargon-jargon. 3. Menetapkan kebijakan-kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan falsafah organisasi. Kebijakan ini ditetapkan dengan mendasarkan falsafah yang sudah ditetapkan. 4. Menetapkan tujuan. Pada dasarnya, tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dan dinyatakan secara eksplisit dan ukuran waktu pencapaiannya. Dalam konteks pengukuran kinerja, tujuan merupakan pedoman perumusan kriteria kinerja. Dalam merumuskan indikator atau ukuran kinerja, tidak bisa lepas dari tujuan yang telah ditetapkan. 5. Menetapkan sasaran. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang dinyatakan secara lebih eksplisit. Selain diikuti ukuran waktu, juga dijelaskan cara mengukur ketercapaiannya. Sasaran sangat penting fungsinya untuk menentukan ukuran kinerja. Namun demikian, harus tetap diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan, kebijakan, falsafah, misi, dan visi yang telah ditetapkan sebelumnya. 6. Menyusun strategi substansi. Dari strategi sebetulnya adalah bagaimana cara atau teknik untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah diterjemahkan lebih lanjut dari visi dan misi organisasi. 7. Menyusun program pengukuran kinerja. Dimaksudkan untuk menilai apakah program-program tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bagaimana manfaat dan dampaknya bagi manajemen dan stakeholders. 8. Menyusun anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan masa datang. Dalam pengukuran kinerja, anggaran berfungsi sebagai ukuran kinerja input. 9. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Kinerja pengukuran kinerja organisasi dapat berupa indikator atau ukuran kinerja. Indikator kinerja adalah kriteria-kriteria yang mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 10. Menetapkan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan aktivitas mengukur kinerja dengan menggunakan indikator kinerja dan ukuran kinerja yang telah dirumuskan. 14. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi sistem pengukuran kinerja ini berhubungan dengan teknik pengukuran kinerja yang digunakan. 12. Pelaporan hasil pengukuran kinerja. Pelaporan hasil pengukuran kinerja adalah tahap pengukuran kinerja setelah analisis data dan berkaitan dengan kinerja selesai dilaksanakan sesuai dengan teknik pengukuran kinerja yang digunakan. 13. Monitoring, evaluasi, dan feedback. A. Monitoring. Monitoring kinerja merupakan salah satu dari sejumlah alat yang bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah layanan dan program-program pemerintah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan stakeholders. B. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan manajer publik dalam melaksanakan. Dalam mengukur kinerja, diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja pemerintah daerah memiliki karakteristik yang relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat. Karena indikator kinerja pada pemerintah daerah, indikator kinerja non-finansial secara lebih dominan dibandingkan indikator finansial. Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Indikator kinerja Pemda meliputi indikator input, indikator proses, indikator output, indikator outcome, indikator benefit, dan indikator impresi. Yang pertama, indikator masukan.
Misalnya jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, jumlah waktu yang digunakan. Yang kedua, indikator proses, misalnya ketaatan pada peraturan perundangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa. Yang ketiga, indikator keluaran, output, misalnya jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa. Berikutnya, indikator hasil, outcome, misalnya tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan atau pegawai. Berikutnya, indikator manfaat, misalnya tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat. Berikutnya, indikator impact, misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator kinerja menurut para ahli yaitu sebuah ukuran kinerja karyawan di sebuah organisasi atau perusahaan tertentu dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, harus merumuskan indikator tersebut agar tujuan perusahaan dan organisasi bisa tercapai dengan baik. Selain untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi, indikator kemampuan juga bermanfaat untuk mengetahui kinerja dari karyawan. Tujuan indikator kinerja utama. Tujuannya yaitu agar perusahaan bisa mendapatkan ukuran tentang sejauh mana pencapaian dan keberhasilan yang sudah dicapai oleh perusahaan atau organisasi tersebut dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dirumuskannya indikator kemampuan adalah sebagai acuan dalam menyusun manajemen kerja yang lebih baik ke depannya. Yang pertama mutu, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas penggunaan sumber daya, yang kelima mandiri, yang keenam berkomitmen. Fungsi indikator kinerja utama: 1. Bagian dari perencanaan penegah. 2. Alat memantau dan mengendalikan kinerja. 3. Memantau evaluasi kinerja karyawan. 4. Membantu mengukur akuntabilitas karyawan. Manfaat indikator kinerja yaitu 1. Kejelasan utama organisasi Pemda. 2. Mengembangkan persatuan pengukuran aktivitas. 3. Tersedianya perbandingan kinerja antar waktu dalam organisasi. 4. Terjadinya fasilitas setting of target untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Aturan pemerintah penyusunan indikator kinerja dan pelaporan kinerja pemerintah di daerah diatur menggunakan PP 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan indikator kinerja. 1. Susunan dan tetapkan rencana strategis, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara mencapai tujuan dan sasaran. 2. Identifikasi data atau informasi yang dapat dikembangkan dalam indikator kinerja secara relevan, lengkap, akurat, dan kemampuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. 3. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan program kegiatan. Syarat-syarat indikator kinerja. Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, syarat-syarat yang berlaku untuk semua kelompok kinerja tersebut adalah sebagai berikut. 1. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. 2. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu 2 atau lebih yang mengatur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. 3. Relevan. Indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. 4. Dicapai penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. 5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Kesimpulan, siklus pengukuran kinerja merupakan tahap-tahap pengukuran kinerja yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar pengukuran kinerja bisa diterapkan dengan efektif dan efisien. Dalam pengukuran kinerja diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja pemerintah daerah memiliki karakteristik yang relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan indikator kinerja organisasi privat, karena indikator kinerja pada pemerintah daerah, indikator kinerja non-finansial secara lebih dominan dibandingkan indikator finansial. Pengukuran kinerja pemerintah daerah atau Pemda harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan.
Tujuan indikator kinerja utama yaitu agar perusahaan bisa mendapatkan ukuran tentang sejauh mana pencapaian dan keberhasilan yang sudah dicapai oleh perusahaan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.